dan tepat waktunya, begitu nggih Bapak Ibu. Mungkin untuk sesi pertama kita perkenalan dulu begitu nggih. Nah, di sesi ini Bapak Ibu di batch ini nanti akan dipandu oleh saya. Bapak Ibu perkenalkan nama saya Hanifah Fajri begitu nggih. Dan ada juga rekan saya yaitu Mas Hafid Bapak Ibu. Begitu. Lalu informasi yang akan saya sampaikan pertama adalah Bapak Ibu di sini untuk webinar kita akan adakan selama 2 hari sekali nggih. Jadi silahkan Bapak Ibu selalu pantau jadwal yang ada di grup. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, ada materi yang bisa Bapak Ibu akses dari website kami, rumahskopus.com. Untuk cara mengaksesnya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa loginkan dengan akun yang sudah dikirimkan oleh admin pendaftaran kami. Begitu. Nanti jika semisal Bapak Ibu ada kendala saat login gitu, entah itu lupa password, entah itu mungkin lupa akunnya, begitu, nanti bisa langsung hubungi admin pendaftaran. Lalu Bapak Ibu yang kedua adalah Zoom ini di-record, nggih. Nanti recordnya akan kami bagikan 1 hari setelah selesai sesi, begitu. Jadi lusa besok pagi mungkin atau siang kita akan kirimkan untuk file rekaman record pada pertemuan malam hari ini, begitu. Ini dari mana saja ini Bapak Ibu? Paling jauh dari mana ini? Dari Papua. Masya Allah Bapak dari Papua. Wah ada perbedaan waktu ya Bapak? Ya, gitu. Ya, oke, baik. Jika untuk Bapak Ibu yang ada perbedaan waktu, mohon maaf sebelumnya begitu ya. Nanti kalau semisal dirasa sudah terlalu malam atau ternyata Zoom ini sudah melampaui jam 9 WIB begitu ya. Silakan nanti bisa Bapak Ibu untuk Mbak Hanifah sudah melampaui waktu atau Mas Hafid, mohon maaf sudah melampaui waktu begitu ya. Oke, untuk malam hari ini juga ada Pak Jo yang sudah bergabung Bapak Ibu. Nah, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembukaan mungkin penyemangat kata-kata penyemangat dari Pak Jo. Mungkin silahkan Pak Jo. Langsung. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dengar suara saya dengan baik ya? Sudah mendengar Bapak? Oke, baik. Bapak dan Ibu semuanya, saya dapat laporan pesertanya 30. Ini sudah ada 24 ya, 24 dikurangi Mbak Hanifah sama Mas Safik. Bapak dan Ibu semuanya, apa yang kita cari dari webinar pada 8 kali pertemuan? Biar Bapak Ibu sama kami frekuensinya sama, tujuannya sama ya. Apa yang Bapak Ibu cari coba boleh buka mic. Apa yang ingin dapatkan Bapak Ibu dari kami? Bisa menulis artikel yang publish di Scopus. Oke. Apa syaratnya supaya publish Bapak Ibu? Apa syaratnya Bapak Ibu? Tangga atau titik yang harus kita lewati sebelum publish Bapak Ibu? Sesuai dengan skop Tangga, jurnal. kenapa Bu? Sesuai dengan skop jurnal. Oke, sesuai dengan skop jurnal ya. Oke, kalau untuk sesuai dengan skop jurnal, Bapak Ibu tinggal lihat subjek areanya, sesuaikan dengan topik kita, mudah. Tapi banyak sekali kan di luar subjek area, ditolak gara-gara subjek area dan seterusnya gitu kan. Oke, apa kira-kira Bapak Ibu, apa titik atau satu capaian supaya syarat publish itu? Apa syarat publish pertama yang Bapak Ibu harus tahu itu? Apa syaratnya paper saya itu publish di jurnal yang terdekat? Apa syaratnya? Yuk, boleh buka mic. Open. Yuk, boleh riuh. Boleh beriuh. Apa Bu? Itu dulu materi dari Scopus, Pak Jo. Petunjuknya Sesuai kayak gimana? Ikut aturan main petunjuk dari Scopus. Nanti kan trainer akan menghubungi, baru kita akan tahu gimana caranya. Oke, ya. Nah, saya kasih gambaran dulu ya. Jadi kan
publish, terindeks Scopus itu kan endingnya ya. Tapi ada tahapan sebelum terindeks namanya publish. Bapak Ibu harus bisa menerima kenyataan ini ya. Jadi indeksasi itu harus publish dulu di dalam jurnal tertentu atau jurnal yang terindeks Scopus. Jadi sebelum terindeks Scopus harus publish dulu, betul? Betul? Ini Bapak Ibu sudah bisa menerima logika saya? Jadi terindeks Scopus nanti harus ada jurnalnya meng-publish paper Bapak Ibu. Ada tahap sebelum publish. Submit. Apa? Submit. Yes. Itu yang Bapak Ibu harus. Bapak Ibu mau wisuda apa syaratnya? Lulus ujian. Sebelum lulus ujian Bapak Ibu harus apa syaratnya? Mendaftar ujian. Sederhana ini ya. Jadi Bapak Ibu nggak akan pernah lulus ujian kalau nggak daftar ujian. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak akan publish kalau papernya nggak disubmit. Oke ya? Bapak Ibu harus menerima kenyataan ini. Hilang suara Pak Jo ya, Mbak Hanifah. Iya, betul. Bapak mohon maaf, sepertinya sinyalnya hilang. Oke, coba saya hubungkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu Pak Jo untuk bergabung lagi, gitu nggih. Oh, sebentar nggih. Sinyalnya hilang ya? Betul, betul. Suaranya hilang. Bisa. Ya, ternyata bisa. Bisa. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena ada Ada gitu. sebentar saya akan kirimkan dulu. Oh, mungkin nggak ntar. Oke, Bapak mohon maaf, sinyalnya hilang nggih. HP-nya di dekat dengan teh panas. Oke, Panas. baik Bapak. Oke. Bisa lanjut ya? Oke. Silahkan dilanjut Bapak. Di sampingnya teh panas. Jadi kok HP-nya panas, emergency. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi apa syaratnya tadi? Lulus ujian Bapak Ibu, daftar ujian ya. Jadi Bapak Ibu semuanya masih mendengar suara saya? Masih terdengar Bapak. Ya, dengar ya. Jadi syaratnya Bapak Ibu itu harus submit. Kalau bahasa mau ujian lulus, mau wisuda, harus daftar wisuda. Daftar ujian. Dan Bapak Ibu, ketika daftar ujian, tidak ada pilihan lain. Ikuti syarat untuk mendaftar ujian. Nggak bisa nggak. Mau Bapak Ibu disertasinya bagus, tesisnya bagus, kalau nggak memenuhi syarat, misalnya belum bayar SPP, misalnya loh ya. Itu nggak akan bisa. Oke. Jadi, apa yang kita harus lalui? Yaitu submit. Nah, pertanyaannya, ada enggak di dalam ruangan ini yang takut submit? Submit we takut ya ada. Ada Bapak Ibu? Apa kalau submit terus ditolak apa dipentungi? Ya enggak toh Bapak Ibu, enggak toh? Oke. Itulah kenapa Bapak Ibu 8 kali pertemuan itu kami setting Bapak Ibu di pertemuan ke-8 adalah submit. Ulang ya Bapak Ibu, apa pertemuan ke-8? Submit. Submit. Oke. Bapak Ibu, ini bukan webinar murah, ini mahal. Karena apa? Kami tuntun Bapak Ibu step by step 8 kali pertemuan. Setiap pertemuan ada namanya key performance. Ada kinerja kunci yang Bapak Ibu harus capai.
Nanti capaian itu sangat bergantung dengan capaian sebelumnya. Pertemuan sekarang tidak boleh Bapak Ibu tidak tuntas. Karena apa? Berpengaruh pada pertemuan kedua. Kedua akan berpengaruh pertemuan ketiga. Keempat seterusnya sampai 8 yaitu submit. Oke, bisa menerima Bapak Ibu? Jadi jangan sampai dianggap angin lalu atau setengah hati. Itulah kenapa kami jeda setiap pertemuan ada 1 hari kosong. Supaya apa? Yang merasa tertinggal, segera kontak Mbak Hanifah, segera kontak kami. Kenapa ini kok belum tercapai, Bapak Ibu? Boleh langsung konsultasi. Supaya apa? Pertemuan berikutnya bisa berjalan dengan baik. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu. Apa target webinar 8 kali pertemuan? Submit. Submit. Oke, Bapak Ibu. Siap, Bu? Siap. Ibu siap? Ya. Siap, Ya, ya? Ya. Oke. Ya. Coba saya yang masih belum on kamera, apakah semuanya sanggup enggak nih? Karena kami tidak setengah hati. Saya menyiapkan kurikulum dengan 2 trainer nanti pada malam hari ini. Berikutnya juga 2 trainer berikutnya ya. Jadi selama 16 hari. Ada 16 hari ke depan Bapak Ibu untuk intensif. Ya. Intensif bertemu, berkonsultasi sama kami. Kami menyiapkan bukan orang tua. Mbak Hanifah, Mas Hafid itu anak muda semuanya. Chat jam 12 malam. Nggak apa-apa. Seandainya udah tidur nanti dibuka pagi. Nanti akan dibalas ya. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Siap ya. Mas Hanif, Mas Hafid atau Bu Hanifah, ada hadiahnya enggak nih? Kalau submit. Nggih, Bapak, untuk hadiah akan ada tumbler begitu. Mbak Hanifah nggih, Bapak mohon. Ya, Mbak Hanifah, ya. Nanti ada hadiah tumbler termahal sedunia. Mana? Coba tunjukkan, ada enggak? Ada bawa? Kalau saat ini tumblernya kayak gini dulu, Pak. Saya Hanifah nggak bawa contohnya. Oke. Nanti ada tulisannya Rumah Scopus. Ya, Bu, dari NTT, dari Papua, nanti akan saya kirim. Begitu submit pada pertemuan ke-8, submit itu bukti bahwa Bapak Ibu berhasil mengikuti webinar. Kami bangga, kami senang, Bapak Ibu juga punya harapan. Kenapa? Untuk lulus harapannya itu dimulai dari mendaftar ujian. Bapak Ibu nggak akan pernah lulus kalau nggak daftar ujian. Betul Bapak Ibu? Iya. Siap ya? Betul. Walaupun Ya. Bapak Ibu bayarnya cuma seberapa dari kami, tapi kami punya target besar harapan itu ke pundak Bapak Ibu untuk masa dari 30 ini 10 gitu nggak submit, jangan kebangetan itu. Apalagi submit semuanya. Siapkan tumbler 30 Mbak Hanifah. Baik, Tumbler siap, Bapak. 30 Siap. ya. Nggih. Belikan. Itu uang dari Bapak Ibu semuanya, hamburkan aja. Tapi harus Bapak Ibu buktikan hari ke-8 adalah submit. Oke? Siap ya Bapak Ibu? Siap. Terus. Coba gini, berjanji sama saya dulu deh. Ayo, angkat tangan. Siapa yang berjanji selesai pada hari ke-8 submit? Coba angkat tangan. Yuk, biar sama-sama nanti frekuensinya. Yang tidak bisa buat kamera berarti buka kamera berarti belum mandi itu mungkin ya. Yuk, angkat tangan. Semuanya nih. Coba dihitung Mbak Hanifah. Berapa Mbak Hanifah? Oke, hampir. Oke, Bapak sudah hampir semua nih. Oke. Yang jempol saja itu kan enggak itu. Kok jempol tuh aku nggak butuh jempolnya, butuh submit ya. Oke, sip. Nah, sama sekarang frekuensinya ya. Sama Iya. frekuensinya ya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih yang sudah sepakat dengan kami. Bapak Ibu, kami menyiapkan kurikulum ini bukan uji coba. Udah ribuan orang datang ke Rumah Scopus.
Sekarang kita ini sudah menuju ke 16.000 sampai 17.000 penghuni rumah Scopus. Kenapa Bapak Ibu semuanya menjadi penghuni akhir-akhir ini? Bapak Ibu sudah saatnya bukan menikmati uji coba, bukan saat uji coba, tapi menikmati hasil uji coba rumah Scopus. Ya, uji coba ini sudah teruji. Kalau tiap hari saya itu sering dapat chat, Pak Ju terima kasih, profesor saya sudah keluar, dokter saya sudah keluar. Sekarang kemarin yang dari Tangerang itu datang Pak Safik namanya, Pak Safik siapa itu namanya? Itu setahun saya dapat 3 Pak, Q12, Q21, itu setahun dapat 3 Pak. Ya karena ilmu 8 kali pertemuan seperti ini. Ya, jadi Bapak dan Ibu semuanya, saya hanya perlu Bapak Ibu menjadi saksi berikutnya. Bukan sebagai pengamat berikutnya. Saksi bahwa Bapak Ibu menikmati hasil dari 8 kali pertemuan ini ya. Oke, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu semuanya, kenapa ini saya tuntun kok sampai padahal cuma nulis 1 sampai 5 halaman kok bisa 8 kali pertemuan. Ingat ya Bapak Ibu, kita ini berhadapan dengan dunia ya, bukan lagi kepada promotor di depan kita yang satu kampus, enggak, itu udah dunia. Mereka itu membutuhkan ide kita, tetapi dia tidak punya waktu untuk membaca. Dia butuh idenya, tapi nggak punya waktu untuk membaca. Bapak Ibu kalau berpikir membuat paper 10 halaman, 20 halaman, lupakan, itu terlalu banyak. Nanti paling banter 7 halaman. Tetapi 7 halaman itu sarinya sari ide Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dituntun dengan menggunakan alat, kalau bahasa di rumah Scopus, tuyul. Ada 60% tuyul yang membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan paper itu. Ada bahasa Inggris. Siapa yang jongkok, coba bahasa Inggrisnya. Nanti akan ada tuyulnya. Mendapatkan referensi terbaik, itu ada tuyulnya. Bagaimana memasukkan referensi terbaik ke dalam paper kita, itu ada tuyulnya. Bagaimana template, ada tuyulnya. Bapak Ibu sudah percaya saja sama kalkulator kalau dalam dagang tuh. Jadi kalau Bapak Ibu dalam dagang ada kalkulator kok masih nggak percaya, ya Bapak Ibu nggak selesai-selesai papernya. Dagangnya nggak akan ada cepat, karena lambat Bapak Ibu. Ya nggak percaya kalkulator dihitung sendiri. Nah itu akan lari pelanggan berikutnya, ya kan? Karena Bapak Ibu nggak cepat dalam melayani, nggak percaya dengan kalkulator. Itu Pak. Jadi ada 60%, nanti Mbak Hanifah sama Mas Hafid itu akan mempraktekkan. Kalau perlu dites satu-satu Mas Hafid, Mbak Hanifah. Ini coba, Bapak sudah bisa belum? Coba share screen, bisa enggak? Kalau perlu gitu. Ya, supaya Bapak dan Ibu semuanya tercapai di hari ke-8 yaitu submit. Sepakat semuanya dengan kami ya Bapak Ibu ya? Oke. Yang nggak terlalu lama-lama ya Bapak Ibu, kami didampingi oleh anak muda yang Bapak Ibu mungkin tidak bisa pernah membayangkan anak muda bisa membuat 1 hari bisa 1 paper. Kenapa? Karena kami menguasai hampir 80%. Tapi nanti untuk webinar ini, 8 kali pertemuan, Bapak Ibu, mungkin sampai 60-70%. Ya, 70% tuyulnya itu. Ya, tuyul itulah yang mempercepat memproduksi paper. Ya. Masalah kita itu bukan kurang ilmu, Bapak Ibu sudah banyak ilmunya. Cuma Bapak Ibu terlalu soleh dalam membuat paper. Ya. Bapak Ibu terlalu soleh. Udah, nakal-nakal dikit itu loh. Mosok laki-laki ada perempuan cantik lewat, sweet yang takut. Ngapain sweet? Wong perempuan yang lewat depan di sweet ya seneng kan kok. Ya toh Bu? Ya Pak? Ya enggak Bu? Bu, betul enggak Bu? Kadang ya seneng di sweet. Ah, itu malah pengalaman itu ya. Udah, Bu jangan mangan pager, jangan mangan tanduran nih tetangga gitu aja ya. Udah Bapak Ibu nanti akan sedikit diajak nakal-nakal dalam membuat paper, tapi yang penting papernya submit, nanti nikmati untuk bisa publish dan terindex Scopus, nama Bapak Ibu akan terukir indah di scopus.com. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Mbak Hanifah berjanji sama saya, Mas Hafid berjanji sama saya mendampingi
16 hari pertemuan minimal ya. Siap ya? Baik, Bapak, 16 siap. hari pertemuan ya. Oke. Nanti setiap hari nanti akan didampingi, nanti di breakout aja, di breakout room. Kalau misalnya terlalu banyak ini nanti dibagi 2 sehingga nanti capaiannya setiap sesi dapat semua ya. Oke, baik. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya Iya. yang sudah bergabung, luar biasa dari Papua, dari mana saja. Saya menghargai dan kami siap untuk mendampingi Bapak Ibu sampai di hari ke-8 summit. Nanti didampingi setelah summit ada berapa bulan Mas David? 3 bulan pendampingan online, Bapak. 3 bulan ya Bapak Ibu, 3 bulan itu namanya Mas David sama Mbak Hanifah sudah ada di grup Bapak Ibu. Nanti 3 bulan Bapak Ibu rusui dia ya. Tanya ya sampai nggak tahu. Nanti kalau nggak tahu kan Pas larinya respon kemana. nanti ya. Kira-kira pas respon Pak ya. Insya Ah, Allah. saya tanya, Insya Allah. pas Terus, respon dah. ya, Insya terus Allah. satu lagi Pak Jo. Kira-kira submitnya ini setelah mengikuti camp kampus Skopus ini ya. Oke. Ya, kampus Skopus. Kira-kira bisa publish submit tanpa biaya nggak? Carikan yang nggak berbiaya. Kalau misalnya Bapak takut bayar, ada 70% jurnal yang tidak berbayar. Wah, siap. Malah, masuk ini Pak. Ya. Kasih. Cuma pertanyaannya siap bersaing dengan orang yang lama enggak kalau berbayar, yang free. Wah, iya. Hanya itu ada, gitu. Wah, siap Pak. Kalau Bapak Ibu menyiapkan ide bagus, kemudian nanti papernya jadi bagus, silahkan submit ke yang free ya. Ya. Jadi nanti bisa diarahkan ya 70 publisher yang free gitu ya. 70%, ada 39.000 kalau tidak salah. Siap, Ya, siap Pak Jo. Terima kasih Gitu banyak ya. Pak Jo. Yuk. Sama-sama. Mas Syafid, Mbak Hanifah, oke? Baik, Bapak. Jangan slow respon. Kalau slow respon, chat Pak Jo. Ya, chat Pak Jo. Ada di grup itu. Oke. Pak Jo, ini Hanifah nih ngaco nih. Nah, Abed ngaco nih. Nggak pas respon janjinya ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Oke. Tidak berlama-lama, biar Bapak Ibu tercapai di pertemuan pertama ini, yaitu judul ya. Supaya Baik, semuanya iya, Bapak. terlokalisir, saya akan menulis kemana ya. Biar Bapak Ibu sesuai dengan target setiap sesi. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Selamat Baik, belajar. terima kasih. Selamat Iya. menjadi Terima kasih Pak Jo. international expert. Terima kasih Pak Assalamualaikum Jul. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Jo, terima kasih selamat Pak Jo malam. untuk penyemangatnya begitu ya. Mungkin sebelum Bapak live dari Zoom ini kita dokumentasikan dulu Bapak Ibu untuk pertemuan pertama ini. Silahkan Bapak Ibu yang bisa on cam gitu nggih. Mari kita on cam terlebih dahulu. Oke. Kita foto KTP dulu nih Bapak Ibu dengan gaya biasa dulu, tersenyum dulu begitu nggih. Oke, apakah sudah on cam semua? Baik, karena Ya. ini ada 2 tampilan ya Bapak Ibu, jadi nanti izin untuk 2 kali saya screen capture, begitu nggih? Oke, sudah siap Bapak Ibu, saya hitung nggih. Oke, untuk halaman pertama, saya hitung, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya hitung lagi, yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu. Yang kedua, kami ada gaya andalan Bapak Ibu yaitu rumah Scopus seperti ini. Silahkan bisa diikuti nggih. Oke, dicontohkan Mas Hafid. Oke, saya izin untuk mengcapture. Apa Oke. ini? Nggih, nggak apa-apa Bapak. Bapak Rikisan mungkin karena di mobil Di nggih mobil, jadi Pak. diikutin nggih Bapak Rikisan. Oke, saya hitung nggih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, satu lagi, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Jo untuk kata-kata penyemangatnya, begitu nggih. Kita sudah sepakat bahwa di pertemuan ke-8 akan submit, begitu nggih Bapak Amin. Ibu. Ya. Nggih, terima kasih untuk semangatnya juga, begitu nggih Bapak Ibu. Oke, untuk pertemuan malam hari ini Bapak Ibu berkenaan dengan judul, mungkin sebelum kita masuk ke materi, begitu nggih. Apakah ada yang sudah mencoba untuk login ke website Rumah Scopus Bapak Ibu? Untuk sudah? Aman nggih? Aman.
Aman, oke, baik. Nanti semisal ada yang terkendala, begitu nggih, bisa langsung chat kami saja atau chat di grup yang sudah ada, begitu nggih. Lalu selanjutnya, memang kalau untuk video, Bapak Ibu, silahkan nanti dilihat terlebih dahulu video pembukaan sampai selesai, baru nanti Bapak Ibu bisa next ke materi-materi selanjutnya. Jadi nggak bisa loncat gitu nggih. Jadi dari satu langsung ke tiga itu nggak bisa. Jadi kita harus urutkan dulu, selesaikan satu persatu baru bisa di next video-video selanjutnya. Begitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, Bapak Ibu, kita mungkin bisa masuk ke materi pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Mas Hafid, begitu nggih, berhubungan dengan judulnya Bapak Ibu, begitu. Nanti jika ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu tanyakan di akhir setelah Mas Hafid penyampaian materi, begitu nggih Bapak Ibu. Oke, Mas Hafid, sudah siap? Sudah siap, Mbak Hanifah. Oke, baik. Silahkan Mas Hafid, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Hanifah. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam. Baik, nah, mungkin Malam. sebelum kita masuk materi nih, Bapak Ibu, jangan lupa siapkan mungkin kopi, teh, atau mungkin cemilannya. Jadi kita santai saja, Bapak Ibu. Nah, di malam hari ini, Bapak Ibu, itu terkait dengan judul. Saya mau tanya terlebih dahulu, judul yang menarik menurut Bapak Ibu yang bagaimana? Yang memiliki pembaruan mungkin Mas David. Yang memiliki pembaruan. Baik, apalagi Bapak Ibu? Yang menawarkan ide. Yang menawarkan ide. Kosong. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Yang kompleks. Yang kompleks. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Unik. Yang unik. Yang unik. Unik. Nah, jadi memang Bapak Ibu, judul yang baik itu adalah judul yang dapat dipahami walaupun itu bukan orang akademisi sekalipun. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi baru membaca judulnya itu sudah mengetahui maksud papernya. Walaupun belum membaca keseluruhan nih Bapak Ibu, baru judul saja. Nah, kita akan masuk Bapak Ibu ke dalam mungkin menentukan judul yang baik. Izin untuk share screen Bapak Ibu. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Ya. Sudah? Ya, kelihatan. Nah, yang pertama adalah menentukan judul dan keyword. Judul yang baik itu adalah judul yang eye-catching Bapak Ibu. Yang unik. Kalau orang jalan itu nengok atau melihat judul kita. Nah, di rumah Scopus Bapak Ibu itu ada 3 kategori atau mungkin ada 3 MSO. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau judul di rumah Scopus itu ada yang pertama metode. Nah, metode di sini itu bukan metodologi penelitian, tetapi temuan atau cara, atau mungkin Bapak Ibu menyebutnya variabel X. Kemudian yang kedua adalah signifikan. Nah, dampaknya Bapak Ibu. Jadi munculkan dampak atau manfaat dari penelitian Bapak Ibu. Yang ketiga adalah objektif. Yang Bapak Ibu teliti atau variabel yang terkena oleh metode atau temuan. Atau mungkin Bapak Ibu sering menyebutnya variabel Y. Nah, di sini ada contoh nih Bapak Ibu. Digital marketing to improve marketing performa. Nah, temuannya atau variabel X-nya itu adalah digital marketing. Nah, digital marketing, dengan adanya digital marketing, dampaknya apa sih signifikannya? Yaitu, oh ternyata dapat meningkatkan apa? Yaitu marketing performa. Nah, jadi harus dimunculkan signifikansinya atau dampaknya. Biasanya
identik dengan kata kerja, Bapak Ibu. Meningkatkan, menurunkan, memperkuat. Nah, contoh judul lain, Bapak Ibu. Undang-undang perampasan aset dapat menurunkan perilaku korupsi di Indonesia. Nah, jadi kita munculkan dampaknya. Nah, setelah dari kita menentukan judul, Bapak Ibu, kita bisa tentukan keyword. Dan untuk keyword itu memiliki dua fungsi, Bapak Ibu. Yang pertama, memudahkan ketika Bapak Ibu menyusun artikel. Fungsi kedua, yaitu ketika tulisan Bapak Ibu sudah terbit, mudah dicari orang lain. Nah, ini fungsi keyword Bapak Ibu. Untuk keyword, Bapak Ibu bisa ambil dari judul, atau mungkin temuan, atau mungkin hasil, atau hal yang Bapak Ibu sering bahas. Contohnya, di sini digital marketing to improve marketing performa of SMEs. Kita bisa nih Bapak Ibu, pertama tentang digital marketing dulu. Kemudian marketing performa. Nah, di sini kita tambahkan lagi, oh ternyata di paper saya juga membahas tentang mobile marketing. Nah, bisa ditambahkan juga. Kemudian SMEs. Oke, mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Mohon izin bertanya, Pak Iya, Ibu. Hafidin. Ya, saya Ima dari Kediri. Eh, Senang kenal Ibu. mohon maaf saya off cam ya. Ya, tidak Pak, apa Ibu. eh, eh, di ketika memahami judul seperti ini kan seolah-olah memang kita harus menyiapkan variabel X, kemudian kita mau melakukan sesuatu untuk mendapatkan peningkatan atau penurunan atau dampak apapun terhadap variabel Y. Nah, kalau yang penelitian kami misalnya seperti menguji validitas alat Iya. ukur dan sebagainya, itu kata-kata yang bisa kami tuliskan tuh seperti apa ya? Misalnya saya ingin melakukan adaptasi terhadap alat ukur untuk fungsi kognitif skizofrenia misalnya. Oke. Nah, ini kan satu variabel saja begitu. Itu nanti model penulisannya seperti apa? Terima kasih. Oke, Ibu. Baik. Nah, jadi nanti bisa Ibu exploring. Nah, kita mengeksplor tentang alat tersebut. Itu juga bisa. Seperti itu, Ibu. Jadi tidak harus mungkin apa ya, dua variabel. Satu variabel tuh bisa Bapak Ibu. Misalnya kita akan mengeksplor kandungan daun singkong. Nah, itu kan juga bisa Bapak Ibu. Atau kita ingin mengetahui kandungan dalam daun singkong. Nah, kita bisa menggunakan kalimat exploring. Nah, seperti itu Ibu. Apakah sudah terjawab Ibu? Berarti kalau kata-kata di judul apa eksplorasi atau gambaran fungsi kognitif begitu ya? Pada Ya, apa begitu? iya, Oh benar gitu. sekali Baik, Ibu. terima Bisa. kasih, Pak. Iya. Kemudian Bapak Ibu, oh ya, untuk judul Bapak Ibu itu juga boleh tanda tanya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah menemukan yang judul artikelnya itu ada tanda tanya. Nah, itu juga bisa. Misalnya, apakah digital marketing dapat meningkatkan marketing performa? Tanda tanya. Itu juga bisa Bapak Ibu. Kemudian ini juga bisa dibolak-balik. Tidak harus metodenya itu selalu di depan. Bisa juga signifikannya yang ditaruh di depan. Contohnya, peningkatan marketing performa melalui digital marketing. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi, yang akan Bapak Ibu jual itu bisa ditempatkan di depan. Seperti itu. Tadi ada yang sudah raise hand. Selamat malam, Bapak. Oh ya, selamat malam. Itu tadi yang pertama terkait exploring ya. Iya. Yang nambahin sedikit, bukan nambahin sih, saya mau tanya juga yang masih ada apa ya relevansinya. Jadi kalau exploring itu bisa pakai variabel lebih dari satu ya untuk yang kuanti ya.
Bisa, bisa menggunakan Bapak. menggunakan Bisa, kata exploring gitu ya. Oh. bisa juga Pada Bapak. intinya menggunakan di MSO ya, entah Iya, itu signifikannya di depan atau metodenya di belakang kan itu secara acak. Yang penting 3 item ini sudah terpenuhi ya, gitu. iya, benar sekali Bapak. Kemudian yang kedua terkait judul ada tanda tanya. Apakah ini saya itu ya belum pernah apa ya, belum pernah sih. Cuma mungkin saya kurang mengeksplor ya judul yang ada tanda tanyanya yang publish di Scopus itu. Iya, Ada ya? Pak. Ada Bapak, coba Oh iya, oke baik. ya ke depan. Apa ya? Nah, kita coba cek di Scopusnya nih Bapak Ibu. Atau mungkin kita juga bisa membuat judul itu seperti apa ya? Peribahasa juga. Saya pernah menemukan judul di Scopus Bapak Ibu. Itu yang sebentar. Nah, kita cek nih Bapak Ibu. Salah satu judul yang mungkin unik juga nih Bapak Ibu. What if my- Nah, coba. Nah, di sini Bapak Ibu. Kalau kita lihat nih Bapak Ibu dari judulnya yang ada di Scopus. What if the devil? Apakah ChatGPT itu menjadi malaikat atau iblis? Nah, juga bisa nih Bapak Ibu. Seperti bahasa kiasan juga. Nah, jadi mungkin kalau Bapak Ibu awalnya, oh berarti di Scopus itu harus akademis sekali ya. Itu tidak juga Bapak Ibu. Bahkan judul yang mungkin apa ya menggunakan bahasa kiasan pun masuk di Scopus Bapak Ibu. Coba kita cek nih Bapak Ibu, kuartil berapa? Kuartil 1 Bapak Ibu. Nah, bahkan ada juga yang menggunakan tanda tanya. Saya pernah menemukan, cuma saya lupa judulnya Bapak Ibu. Itu ada di Scopus. Apakah sudah terjawab Bapak? Oke, sudah berarti judul-judul provokatif itu mungkin bisa ya. Bisa Bapak. Oh iya, oke. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Mas Hafid, Iya, bagaimana Ibu? ciri khas utama untuk judul itu seperti apa? Apakah dia diawali kata kerja atau gimana? Oke, Yang baik. bercirikannya kayak gimana? Oke, baik Ibu. Jadi judul yang bagus itu yang menggambarkan kontribusinya Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi hilangkan kata mungkin pengaruh. Kalau mungkin Bapak Ibu sebelumnya membuat judul itu pengaruh antara digital marketing terhadap marketing performa. Nah, memang ada pengaruhnya, tetapi mohon maaf nih Bapak Ibu, kalau semisal yang membaca adalah non-akademisi, bahkan mungkin tidak sekolah, pasti kan tidak akan paham. Tetapi kalau kita munculkan signifikansinya, digital marketing dapat meningkatkan marketing performa. Nah, kalau seperti itu kan mungkin orang yang non-akademisi, bahkan mungkin tidak sekolah sama sekali, itu paham maksud dari paper atau mungkin judulnya, Ibu. Seperti itu. Jadi judul yang bagus itu adalah yang dapat diterima semua kalangan. Tidak hanya yang akademisi saja. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Ibu? Iya, makasih. Iya. Bapak Yahir? Iya. Jadi kayak judul tadi seakan seperti hipotesanya langsung ya di up ke judul. Iya, benar sekali, Bapak. Kalau tidak, mungkin dari kesimpulannya. Jadi, ketika kita sudah melakukan penelitian, kita kan sudah dapat kesimpulannya. Nah, yang kita teliti itu dampaknya bagaimana.
Seperti Oh itu. ya, oke. Jadi intinya kan kalau pertama menulis kan kita buat judul masih belum 100%, tapi bisa Iya, diubah ya gitu kan itu maksudnya ya. benar sekali Oke. Bapak, benar sekali. Iya, jadi memang untuk judul itu ibaratnya belum final Bapak Ibu. Kita bisa sesuaikan dengan kesimpulan akhirnya. Nah, jadi masih bisa dirubah lagi. Seperti itu Bapak Zair. Oke, baik, terima kasih. Baik. Nah, di malam hari ini Bapak Ibu, kita akan mungkin berdiskusi langsung kepada Bapak Ibu terkait judulnya. Nanti akan kita breakdown menjadi dua kelas Bapak Ibu, biar mungkin tidak terlalu malam juga. Jadi kalau nanti satu persatu kan terlalu lama. Jadi kita nanti akan buat dua kelas Bapak Ibu. Nah, nanti untuk eh, kelasnya pembagian mungkin akan ditampilkan di layar juga Bapak Ibu. Kemudian Mbak Hanifah apakah sudah membuat breakout room? Oke, akan saya open breakout room-nya. Kemudian mungkin dari Mas Rizal atau Mbak Mala bisa menampilkan. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, sesuai yang sudah ditampilkan oleh Mbak Mala, begitu nggih, dan saya sudah mengopen breakout room-nya. Silahkan Bapak Ibu bisa bergabung berdasarkan nama trainernya, begitu nggih. Ada Mbak Hanifah sama Mas Hafid, begitu. Silahkan bisa langsung bergabung, klik breakout room, lalu kita silahkan join di room Mas Hafid ataupun Mbak Hanifah, begitu nggih. Oke, untuk Bapak Ibu yang masih standby di ruang utama, mungkin akan ada Mbak Mala yang memandu begitu, nggih? Oke, langsung saja nggih Bapak Ibu, silahkan join sesuai dengan nama yang sudah tertera di layar. Terima kasih Bapak Ibu. Mbak Mala tolong untuk diarahkan, nggih.